Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Haleluya, kembali lagi kita di hari Senin, hari yang diberkati Tuhan, hari yang disertai Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan lagi kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ambil tema It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Matius 11 ayat 28 ayat 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti tema yang saya ambil hari ini katakan, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Yakinlah bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Kristus. Tidak masalah bila kita merasa sedih, karena sedih merupakan hal yang normal dirasakan oleh setiap manusia, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Namun janganlah kita berlarut-larut terus dalam kesedihan, tapi ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk iman saudara, membentuk iman kita menjadi lebih tangguh bila kita mau menerima tuntunannya pada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Haleluya. Habakuk 3:16 bercerita tentang kisah dari si Habakuk itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami namanya kesukaran besar, ketakutan yang dihadapi. Firman Tuhan katakan, dia berkata, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, firman Tuhan katakan, dia berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dia katakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk sendiri mengalami ketakutan yang luar biasa. Hatinya gentar dan gemetar terhadap bencana yang akan menimpa dirinya, menimpa keluarganya maupun bangsanya secara keseluruhan. Habakuk sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan dari hal-hal yang mengerikan dan menyesakan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Bencana dan kesukaran besar itu tak terhindarkan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan ini. Bagaimana reaksi Habakuk yang harus kita contohi. Bagaimana reaksi Habakuk itu sendiri. Menarik bahwa Habakuk mengungkapkan perkataan yang luar biasa ini. Yang dia katakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dia katakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Wow, luar biasa. Ungkapan ini seakan hendak mengucapkan selamat datang masalah, selamat datang kesusahan dan kesukaran hidup. Aku tidak akan lari. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak melepaskan Habakuk dari semua kesulitan besar itu, tapi ia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Ia bahkan bisa dengan tenang menghadapi semua kesulitan-kesulitan yang ada. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu berakhir dengan kemenangan secara fisik atau lepas dari masalah-masalah yang menekan, beban berat, tantangan hidup. Bahkan keadaan yang sekarang ini kita alami, kesusahan-kesusahan yang sungguh luar biasa. Sewaktu-waktu kita harus siap menghadapi masalah dan seakan tidak melihat tangan Tuhan terulur hendak menolong.
Matius pasal 26 ayat 39 berkata, kata Yesus pada muridnya. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini keadaan di mana Tuhan secara manusia, Bapak Ibu Saudara, akan menghadapi yang namanya kematian jasmani. Akan disalibkan. Secara manusianya kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah 100% manusia juga. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam ayat ini menyatakan bahwa Yesus juga merasakan sedih dan gentar. Namun dia sendiri tidak menyimpan perasaannya itu, saudara. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan perasaannya dan berpikir bahwa ia adalah seorang guru, seorang pemimpin yang harus selalu terlihat kuat, penuh iman, tidak boleh lemah. Tidak, saudara. Akan tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya di sini, saudara. Tuhan meneladankan sandaran kekuatan ada di dalam doa, dan dia meneladankan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mengaku kita capek, bukan berarti kita menyerah, tapi kita memang sedang memberitahu bahwa kita lelah, bukan hanya fisik tapi mungkin juga batin. Kita sadar kondisi dan kita tahu kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa stuck atau berhenti. Itu sebabnya kita mengaku keadaan kita supaya bisa dituntun ke tempat yang lebih baik. Dan hal itu tidak mengapa, sebab Tuhan tidak akan kecewa. Tuhan tidak akan menganggap kita tidak beriman. Tidak mengapa saat harus mengaku bahwa kita kecewa, kita takut, kita bimbang, kita khawatir, kita sangat kesal, kita sedang sulit untuk percaya. Dan Tuhan tidak akan tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Justru saat kita berani mengaku keadaan kita, artinya kita memberitahu persis bahwa keberadaan kita ada di mana dan kita bisa dituntun menuju tempat yang lebih baik. Seperti Matius 26 ayat 39 kata Yesus kepada murid-muridnya, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya yakin ayat ini ditulis supaya kita semua tahu bahwa Yesus mengerti juga dan bisa merasakan saat kita sedih. Yesus bisa merasakan saat kita lelah, saat beban kita sedang berat. Ia mengerti karena ia pernah merasakannya. Bahkan di titik sampai mau mati rasanya dikatakan. Ia tidak takut berbagi, Bapak Ibu Saudara. Dalam iman kita kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa yang sangat menekan dan membuat kita takut serta berada dalam jurang keputusasaan. Namun dalam semuanya itu seperti Habakuk, kita tidak kehilangan iman kita kepada Yesus, Sang Penyelamat kita, Bapak Ibu Saudara. Namun sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita menghadapi segala permasalahan dengan seturut firman Allah. Kita datang kepada Allah karena Allah memberikan kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita tidak ragu untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, karena Allah akan memberikan kita kekuatan dan tuntunan agar kita dapat menghadapi masalah yang ada yang membebani pikiran kita dengan tenang dan terasa ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh secara iman, karena Allah yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup, dalam setiap musim hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Terkadang kita merasa takut ketika kita menjalani kehidupan, atau mungkin kita sedang merasa iman kita lemah. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan segera turun tangan, segera turun ke level hidup kita, supaya kita kembali melihat bahwa ini semua adalah tentang kesetiaan Dia. Seperti saya katakan tadi, it's okay not to be okay. Kita boleh merasa capek, kita boleh merasa lelah, karena kita manusia. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan, ini aku membutuhkan Engkau. Tidak ada masalah, karena Tuhan juga pernah merasakan hal itu, sehingga Dia tahu beban kita, Dia tahu kesedihan kita, Dia tahu karena Dia pernah mengalami itu juga, saudara. So it's okay not to be okay. Tuhan yang sempurna sudah menyelesaikannya segalanya dengan sempurna bagi kita yang tidak sempurna ini. Iman bukanlah kita yang berusaha memegang Tuhan supaya tidak terlepas, melainkan Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Menerima kenyataan bukan tanda kita tidak hidup beriman, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, menerima kenyataan bukan tanda kita tidak hidup beriman. Menerima kenyataan berarti kita sadar di mana kita berada, di mana kita ada, memutuskan untuk tidak menyerah, dan supaya Allah membawa kita ke tempat yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali saya lagi katakan, it's okay not to be okay. God bless you. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Keadaan yang kami alami saat ini Bapak, kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini mungkin kami mengalami masalah yang begitu berat, tantangan, beban. Namun kami percaya Bapak, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Bapak, semuanya ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, kuatkan kami, mampukan kami untuk menghadapi setiap masalah yang ada di depan kami Tuhan. Dan inilah kami Bapa. Kami hanya manusia biasa yang memerlukan selalu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan terus kami Bapa, agar kami berpegang teguh dalam iman kami Bapa. Hanya Yesus yang kami percaya, hanya Yesus yang kami perlukan. Berkati kami dalam sepanjang hari ini Bapa. Tuntun kami dan bekerjalah dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami adalah sesuatu yang baik, rencana yang baik, rencana yang indah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya ingatkan, it's okay not to be okay. Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara.